Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Mari bersama-sama kita akan mengikuti kebaktian rumah tangga 21 April 2021. Kita persiapkan diri kita di dalam saat teduh secara pribadi. Mari kita bangkit berdiri. Kita awali kebaktian rumah tangga ini dengan sebuah keyakinan bahwa kebaktian rumah tangga jemaat GKP Yeruel Cibubur ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Selamat malam, kiranya damai sejahtera Allah beserta saudara. Selamat malam, Tuhan besertamu. Kita nyanyikan pujian berhimpun semua bait 1 dan 3. Dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur bahwa di sepanjang hari ini Tuhan memberkati segala aktivitas dan perjalanan kami, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kami bersyukur untuk segala cuaca yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk sanak keluarga yang telah Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkesempatan untuk menikmati dan menapaki kehidupan ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami sungguh bersyukur karena di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama melakukan persekutuan kebaktian rumah tangga di tempat kami masing-masing. Dengan segala kekurangannya, kami yakin bahwa Tuhan melihat hati dan pikiran kami dan juga keutuhan diri kami di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengirimkan Roh Kudus Tuhan di dalam rumah kami, sehingga kami pun dapat fokus untuk membaca, merenungkan segala firman Tuhan yang akan kami pelajari saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita buka 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Anak-anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian bacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2017 di pekarangan sebuah gereja, saya bertemu dengan seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini menghampiri saya lalu berkata bahwa dirinya ingin menjadi Kristen. Dia bertanya bagaimana sih caranya masuk Kristen? Sebelum saya menjawab, dia sudah berbicara lagi. Soalnya saya mau dapat pekerjaan, Bu. Soalnya saya dengar kalau misalnya kita masuk Kristen nanti dapat pekerjaan. Katanya nanti duitnya jadi tambah banyak. Gimana ya caranya? Saya butuh banget ini duit. Keluarga saya butuh duit. Lalu saya menjawab, ada prosesnya, Pak. Apakah harus daftar, Bu? Iya tentu, Pak. Tentu harus daftar. Setelah daftar nanti ada proses belajar dulu. Baru bisa sah menjadi Kristen. Oh begitu ya, Bu. Belajarnya lama enggak? Belajarnya ya tergantung, Pak. Oh begitu. Kalau begitu yaudah saya pamit dulu ya, Bu. Obrolannya agak lama tapi seputaran di situ. Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian orang yang mendengar cerita ini akan menilai, oh Bapak ini punya motivasi yang buruk, motivasi yang salah. Tetapi saya menceritakan ini bukan untuk mengajak kita menilai Bapak ini salah. Tentu bisa dibilang Bapak ini tidak salah, Bapak Ibu Saudara, karena Bapak ini tidak tahu sebenarnya. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika seseorang menjadi Kristen, orang ini akan disebut sebagai anak-anak Allah. Bagaimana dengan kita yang telah menyandang status sebagai anak Allah mungkin sejak lahir, atau mungkin sudah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Allah. Apakah kita sudah yakin mempunyai pemahaman yang benar tentang anak-anak Allah? Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita bersama-sama belajar dari perikop yang kita baca ini. Ketika surat Yohanes ini ditulis, saat itu terjadi ada banyak ajaran-ajaran gnostik yang bertebaran di antara orang-orang Kristen. Di antara anak-anak Allah. Ajaran gnostik itu ajaran yang seperti apa sih? Ajaran gnostik adalah ajaran yang menilai bahwa roh dan juga tubuh itu berbeda. Selain berbeda, ini tidak ada sangkut pautnya. Bahwa segala yang berkaitan dengan materi yang tubuh ini adalah dosa dan salah. Sementara yang berkaitan dengan roh ini betul.
Jadi orang mau berbuat dosa dengan tubuhnya, ini tidak akan mempengaruhi rohnya. Jadi wajar dong ketika banyak orang pada saat itu yang menganut gnostik, ajaran gnostik. Mereka melakukan hal-hal yang perzinahan, melakukan dosa-dosa tubuh dengan dirinya, tetapi doa ya lanjut aja. Karena yang nilai yang suci itu adalah roh sementara tubuh tidak. Ajaran ini adalah ajaran yang keliru di antara orang Kristen yang diajarkan dalam kekristenan. Yohanes di sini mengingatkan kepada anak-anak Allah, orang-orang Kristen, agar tidak terpengaruh dengan ajaran dan gerakan gnostik ini. Yohanes mengingatkan bahwa anak-anak Allah, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya dengan Kristus, yang menaruh pengharapan kepada Kristus harus betul-betul memahami apa sih sebenarnya anak-anak Allah itu. Apa konsep anak-anak Allah itu? Dan pertanyaan ini pun diajukan kepada kita Bapak Ibu Saudara, kepada saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Pahamkah kita tentang anak-anak Allah? Pahamkah kita dengan istilah anak Allah? Sudahkah kita berlaku dan hidup sebagai anak Allah? Di dalam perikop ini ada dua hal yang kita pelajari. Bahwa anak Allah itu yang pertama sama seperti Yesus Bapak Ibu Saudara. Ketika anak-anak Allah, ketika manusia, ketika saya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah disebut sebagai anak Allah, dianggap sebagai anak oleh Allah, maka kita sama seperti Yesus ketika Yesus hidup di dunia. Bapak Ibu Saudara, artinya di sini di dalam setiap pribadi kita, ketika kita adalah anak Allah, kita mempunyai benih kemuliaan Allah. Kita sangat bisa menjadi sama seperti Yesus. Bukan setara dengan Yesus, tetapi sama seperti Yesus. Artinya apa yang Yesus lakukan ketika Yesus ada di dunia, itu juga kita lakukan. Apa yang Yesus hidupkan semangatnya, semangat itu juga yang kita hidupkan saat ini. Lalu apakah ketika kita sebagai anak Allah, kita ini sudah aman-aman saja? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Ada banyak sekali tantangan di luar diri kita yang bisa saja menjauhkan kita. Salah satu halnya adalah motivasi ketika kita menjadi anak Allah, pengikut Yesus. Ada banyak orang yang menganggap bahwa saya anak Allah, anak Allah berarti aman, paling juga nanti ditebus dosanya. Gampang, setiap hari Minggu ketika saya pengakuan dosa paling diampuni. Apakah pemahaman seperti itu dapat dibenarkan Bapak Ibu Saudara? Kalau begitu, sebenarnya kita tidak berbeda jauh dengan ajaran-ajaran gnostik itu. Mentang-mentang saya anak Allah, berarti saya ya udah diampuni sama Allah. Dan memang betul Bapak Ibu Saudara, perikop yang kita baca ini secara tidak langsung ingin menunjukkan bahwa relasi kita dengan Allah adalah layaknya relasi anak dan juga orang tua. Anak mempunyai kesamaan dengan orang tua karena anak mempunyai benih dari orang tua, sifat dari orang tua. Apakah anak bisa jauh dari orang tua? Tentu bisa. Apakah anak bisa berbeda dengan orang tua? Tentu bisa. Ketika anak ini tidak dekat, tidak mempunyai kedekatan dengan orang tua. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita dilahirkan sama seperti Yesus dan ingin hidup kita tetap sama seperti Yesus, maka jangan lupa dekatkan diri kita dengan Allah. Dekatkan diri kita dengan Allah bukan berbicara tentang jarak. Seorang anak bisa saja merantau ke tempat yang jauh dari orang tuanya. Tetapi anak ini meskipun jauh secara jarak, tetap bisa dekat secara emosional, secara batin dengan orang tuanya. Caranya bagaimana? Jalin komunikasi. Begitu juga dengan kita tidak tahu Allah di mana. Katanya Allah ada di kerajaan surga yang ada di atas dan segala macam.
Kita secara jarak mungkin tidak tahu Allah itu ada di mana. Tetapi kedekatan kita dengan Allah tidak berbicara tentang jarak, tetapi kedekatan secara emosional, secara spirit. Apakah kita tetap menjalin komunikasi dengan Allah? Ini sama seperti orang tua yang menjaga anaknya, keep kontak dengan anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya tetap terarah, supaya anaknya tetap dipantau oleh orang tua. Lalu yang kedua Bapak Ibu, selain kita sama seperti Yesus dan kita berusaha tetap sama seperti Yesus dalam hidup kita, yang kedua adalah bahwa sebagai anak-anak Allah yang sejati, kita punya tugas untuk menjaga dan memelihara kekudusan. Dan ajaran inilah yang bertolak belakang dengan ajaran gnostik. Di saat orang-orang yang menganut gnostik ini berbuat zina, berbuat dosa dengan tubuhnya, tetapi di waktu yang sama ia bisa berdoa dengan khusyuknya, dengan hikmatnya dan segala macam. Tetapi Yohanes mengingatkan sebagai anak-anak Allah, jangan lupa menjaga dan memelihara kekudusan. Sejak lahir, ketika kita disebut sebagai anak Allah, kita punya kemuliaan dan kekudusan dalam diri kita. Berarti tidak ada alasan ketika saya tidak bisa diampuni Tuhan, dosa saya terlalu besar untuk diampuni Allah. Tidak ada alasan untuk bertobat dan juga semakin dekat dengan Allah. Karena kita punya benih kekudusan dan kemuliaan dalam diri kita. Persoalannya adalah apakah kita menjalankan tugas, yaitu menjaga dan memelihara kekudusan di dalam hidup kita. Dan kekudusan ini berkaitan dengan roh dan tubuh. Bukan hanya tentang roh, kita berdoa rajin, ke gereja rajin, tetapi keluar dari gereja kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, bukan seperti itu. Baik roh maupun tubuh, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, baik saat berdoa maupun ketika kita tidak berdoa, kita tetap menjaga kekudusan. Bapak Ibu Saudara, tentu juga ada banyak tantangan dari luar. Dosa bisa saja mengintai kita. Dosa bisa saja membuat kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah. Karena dosa itu bisa saja bentuknya manis Bapak Ibu Saudara. Bisa saja dosa itu dampak negatifnya tidak saat ini, tetapi beberapa tahun yang akan datang baru kita rasakan. Oleh sebab itu tadi, tetap berkomunikasi dengan Allah, layaknya anak bertanya pada orang tua, kita pun harusnya tetap terus bertanya kepada Allah. Dan Allah pun akan mengarahkan kita, menyertai kita, sehingga di dalam tantangan yang kita hadapi, sebesar dan seberat apapun itu, kita tetap bisa menjaga dan memelihara kekudusan kita. Bapak Ibu Saudara, itulah yang diingatkan Yohanes kepada jemaat pada saat itu, bahkan kepada kita. Kita pada saat ini mungkin mempunyai, di dalam hati kita mempunyai angan-angan bahwa ketika saya menjadi Kristen harusnya saya bisa lebih aman. Ketika saya menjadi Kristen, saya ke gereja, saya pelayanan semakin banyak, saya mau mendapatkan keuntungan profit secara pribadi. Bukan tentang itu Bapak Ibu Saudara, tetapi sebagai anak Allah, kita mempunyai sesuatu yang indah dan mulia di dalam tubuh kita, dan kita harus tetap jaga itu, baik secara roh maupun secara tubuh. Artinya kita perlu mempunyai konsistensi di dalam menjaga kekudusan itu. Bapak Ibu Saudara, 21 April adalah Hari Kartini. Tepat hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Kartini. Hari Kartini itu lekat dengan judul buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan habis gelap terbitlah terang ini juga seharusnya kita hayati juga di dalam iman Kristen kita. Ketika kita hidup di dalam dosa, baik itu rohnya bersama dengan Allah, tubuhnya dosa, itu tetap dosa. Ketika kita hidup di dalam dosa, baik secara roh maupun secara tubuh kita, maka kehidupan kita akan terasa gelap. Tetapi ketika kita mau mendekatkan diri kepada Allah dan mengingat bahwa saya adalah anak Allah,
dan saya mau mengikuti dan juga bertanggung jawab atas status ini, maka hidup kita pun akan terang. Sama seperti Yesus yang telah menebus dosa kita. Dari kehidupan kita yang gelap menjadi terang bersama Allah. Maukah kita tetap menjaga terang itu di dalam hidup kita? Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara, karena kita adalah anak-anak Allah. Kita punya benih terang, benih kemuliaan di dalam diri kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita merespon firman Tuhan dengan bersama-sama bernyanyi, Ya Yesus ku berjanji bait 1 dan 2. Saudara-saudara, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkannya melalui persembahan dengan dilandasi firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bersama-sama kita nyanyikan, mari bersyukur semua, bait 1 dan 3. Sungguh nyata
Mari kita menaikkan doa persembahan dan juga syafaat. Dan kita akan mengakhiri doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Di hadapan kami Tuhan telah kami kumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang telah mengumpulkan dan memberinya dengan sepenuh hati. Berkati Tuhan setiap majelis jemaat yang akan mengelolanya, agar persembahan yang kami kumpulkan ini dapat digunakan dan dikelola dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama-Mu. Kami pun mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, agar Tuhan berkenan untuk memakai kehidupan kami. Ya Allah yang sungguh baik, pada saat ini kami hendak menaikkan syafaat kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kami tentang status kami sebagai anak Allah. Kiranya saat ini, bahkan di saat-saat yang selanjutnya, kami dapat bertanggung jawab dan terus mengingat makna dari status kami sebagai anak Allah. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang sungguh baik, Bapa yang telah mengangkat kami dari kegelapan, dari dosa. Bapa yang telah memberikan kami terang, Bapa yang telah menebus dosa kami. Bapa yang penuh kasih, biarlah Roh Kudus Tuhan membantu kami agar dapat bertanggung jawab atas setiap detik demi detik kehidupan kami. Bertanggung jawab atas setiap laku kehidupan kami, baik ketika kami sendiri maupun di hadapan banyak orang. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang pada saat ini mengadakan kebaktian rumah tangga di rumahnya masing-masing bersama dengan keluarga. Orang tua, setiap suami dan istri, setiap ayah dan ibu, biarlah Tuhan berkati mereka di dalam menjalankan tugas mereka sebagai orang tua, yang memberikan teladan kepada anak-anak dan juga cucu-cucunya. Biarlah Roh Kudus Tuhan tetap memakai mereka agar menjadi berkat juga untuk keluarga mereka. Di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, biarlah Tuhan berkati agar saluran berkat Tuhan itu tersalur melalui setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa untuk setiap anak yang ada di setiap keluarga. Bagi anak-anak yang pada saat ini bekerja, biarlah Tuhan memberkati pekerjaan mereka, agar mereka pun dapat bekerja dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan passion mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, apabila saudara-saudara kami pun ada yang saat ini masih berjuang mencari pekerjaan, kami mohon Tuhan menuntun hingga mereka mendapatkan pekerjaan yang tepat di waktu yang tepat. Kami pun berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak yang duduk di bangku perkuliahan maupun sekolah. Biarlah Tuhan memberkati setiap mereka di dalam proses belajar mereka. Di dalam segala keterbatasan, biarlah Tuhan mampukan mereka agar mereka dapat menerima berkat di dalam pendidikan yang mereka jalani pada saat ini. Bapa di dalam surga, untuk anak-anak yang pada saat ini masih di dalam proses tumbuh kembang mereka, biarlah Tuhan memberikan pertumbuhan yang baik. Biarlah Tuhan terus menjaga mereka, menjauhkan dari segala sakit penyakit. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah maupun ada di rumah sakit, yang pada saat ini masih berjuang, bergumul melawan sakit penyakitnya. Biarlah Tuhan tetap hadir dan melawat ke kediaman mereka. Tuhan berikan kekuatan untuk mereka, agar mereka dapat terus berpengharapan kepada Tuhan, sampai kesehatan, pemulihan pun dapat mereka rasakan secara berangsur-angsur. Bapa di dalam surga, kami pun menyerahkan untuk relasi antar anggota keluarga di dalam GKP Jemaat Cibubur. Biarlah Tuhan memberkati setiap relasi yang dibangun oleh keluarga-keluarga ini Tuhan, agar relasi yang terbangun dapat menjadi relasi yang penuh dengan berkat, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang
diteladani oleh keluarga-keluarga lain. Bapa di dalam surga, kami pun menyerahkan untuk persekutuan di gereja GKP Jemaat Cibubur. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayannya, pendeta, para penatua dan keluarga, dan juga para pengurus beserta dengan keluarga, bahkan untuk pelayan-pelayan lainnya yang memberikan waktu dan tenaga mereka untuk pelayanan di gereja ini. Kami yakin bahwa Tuhan akan terus memampukan setiap orang di dalam menjalankan rencana dan juga program-program yang telah dirancang di gereja ini. Bapa di dalam surga, kami pun menyerahkan untuk sepanjang malam hari ini, biarlah Tuhan memberkati malam kami dan memberikan kami kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan di esok hari. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Dan pada saat ini juga kami hendak menaikkan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan yang diperbuat Allahku, bait 1 dan 5. Mari kita bersama-sama menerima berkat dengan penuh sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Ibadah selesai Bapak Ibu Saudara, selamat malam, Tuhan memberkati.